Hai Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, konnichiwa. Selamat datang pada video pembelajaran seri Bahasa Jepang Dasar. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengungkapkan pengandaian dalam bahasa Jepang bagian pertama. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan juga menggunakan ungkapan yang menyatakan pengandaian dalam bahasa Jepang. Nah, Sobat Kompeten, kalau begitu, ayo langsung saja kita simak videonya ya. Sobat Kompeten, di pola pertama yang akan kita pelajari untuk menyatakan pengandaian adalah pola tara. Artinya, kalau apa, maka apa. Maksudnya adalah, kalau kejadian pertama terjadi, maka kejadian kedua akan terjadi. Pola ini biasanya digunakan untuk menyatakan pengandaian secara umum. Langsung saja kita lihat pola dan contoh kalimatnya ya. Polanya yaitu, kalau kata kerja kita menggunakan kata kerja ta ditambah dengan ra. Lalu kalau kata sifat i, huruf i yang paling belakang dari kata sifat i diganti dengan kattara. Lalu kalau kata sifat non-i dan kata benda ditambahkan saja dengan dattara. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya ya. Yang pertama, kalau pekerjaannya sudah selesai, saya pulang. Pekerjaan bahasa Jepangnya shigoto. Kalau selesai bahasa Jepangnya owattara. Jadi kalau pekerjaannya sudah selesai bahasa Jepangnya shigoto ga owattara. Saya pulang bahasa Jepangnya kaerimasu. Jadi kalimat lengkapnya, kalau pekerjaannya sudah selesai, saya pulang. Bahasa Jepangnya adalah shigoto ga owattara kaerimasu. Kemudian di contoh yang kedua, kalau murah, saya ingin beli laptop. Murah bahasa Jepangnya yasui. Kalau murah bahasa Jepangnya yasukattara. Laptop bahasa Jepangnya pasokon. Ingin beli laptop bahasa Jepangnya pasokon wo kaitai desu. Jadi kalimat lengkapnya, kalau murah saya ingin beli laptop bahasa Jepangnya yasukattara pasokon wo kaitai desu. Di contoh yang ketiga, kalau senggang tolong bantu saya. Senggang bahasa Jepangnya hima. Kalau senggang bahasa Jepangnya hima dattara. Tolong bantu saya. Bahasa Jepangnya tetsudatte kudasai. Jadi kalimat lengkapnya, kalau senggang tolong bantu saya. Bahasa Jepangnya hima dattara tetsudatte kudasai. Sekarang contoh yang keempat. Kalau hujan lebat, piknik ditunda. Sekarang kita lihat bahasa Jepangnya. Hujan lebat bahasa Jepangnya ame. Kalau hujan lebat bahasa Jepangnya ame dattara. Piknik bahasa Jepangnya pikuniku. Ditunda bahasa Jepangnya chushi. Jadi kalimat lengkapnya, kalau hujan lebat piknik ditunda. Bahasa Jepangnya adalah ame dattara pikuniku wa chushi desu. Sobat Kompeten, di pola selanjutnya yaitu kata kerja eba yang artinya syaratnya kalau. Maksudnya adalah ketika syarat A terpenuhi terlebih dahulu, maka B akan terjadi. Sebelum kita lihat contoh kalimat, terlebih dahulu mari kita lihat perubahan kata kerja eba pada tabel berikut. Yang pertama, golongan I. Cara mengubah kata kerja mas menjadi kata kerja eba di golongan I ini yaitu dengan mengubah bunyi vokal I menjadi bunyi E. Lalu huruf mas di belakang dibuang dan diganti dengan huruf ba. Contohnya menulis. Bahasa Jepangnya adalah kakimasu. Kalau mau bilang kalau menulis, jadinya bunyi vokal I di huruf Ki diganti menjadi bunyi vokal E. Jadi ki jadi ke.
Lalu mas diganti ba. Jadinya kakeba. Selanjutnya berenang. Bahasa Jepangnya oyogimasu. Kalau berenang, bahasa Jepangnya oyogeba. Berbicara, bahasa Jepangnya hanashimasu. Kalau berbicara, bahasa Jepangnya hanaseba. Menunggu, bahasa Jepangnya machimasu. Kalau menunggu, jadinya mateba. Untuk kata kerja yang ada bunyi ci di golongan i diubah menjadi te dan masnya diganti ba. Jadi sekali lagi ya, kalau menunggu bahasa Jepangnya mateba. Lalu yang kedua adalah golongan imas. Untuk mengubah kata kerja eba di golongan imas ini sangat mudah, yaitu dengan membuang huruf mas lalu diganti dengan reba. Kita lihat contohnya. Yang pertama, melihat. Bahasa Jepangnya mimas. Kalau melihat, bahasa Jepangnya mireba. Mengenakan, bahasa Jepangnya kimas. Kalau mengenakan, bahasa Jepangnya kireba. Bangun, bahasa Jepangnya okimas. Kalau bangun, bahasa Jepangnya okireba. Turun, bahasa Jepangnya orimas. Kalau turun, bahasa Jepangnya orireba. Meminjam, bahasa Jepangnya karimas. Kalau meminjam, bahasa Jepangnya karireba. Lalu yang berikutnya ketiga adalah golongan emas. Untuk mengubah kata kerja eba di golongan emas sama seperti golongan imas, yaitu dengan membuang huruf mas lalu diganti dengan reba. Langsung kita lihat contohnya. Yang pertama, membuka. Bahasa Jepangnya akemas. Kalau membuka jadi bahasa Jepangnya akereba. Makan, bahasa Jepangnya tabemas. Kalau makan, bahasa Jepangnya tabereba. Tidur, bahasa Jepangnya nemas. Kalau tidur, bahasa Jepangnya nereba. Lalu yang keempat adalah golongan kimas, yang artinya datang. Perubahan kata kerja ebanya menjadi kureba, yang artinya kalau datang. Lalu yang kelima adalah golongan shimas, yang artinya melakukan. Perubahan kata kerja ebanya menjadi sureba, yang artinya kalau melakukan. Sobat kompeten bisa lihat di tabel contoh kata kerja yang menggunakan kata shimas, yaitu belajar. Bahasa Jepangnya benkyou shimasu. Kalau belajar, jadi bahasa Jepangnya benkyou sureba. Selanjutnya bekerja. Bahasa Jepangnya shigoto shimasu. Kalau bekerja, bahasa Jepangnya jadi shigoto sureba. Sobat kompeten bisa melihat lebih banyak contoh perubahan kata kerja eba di buku materi atau di video ini ya. Nah, setelah kita mengetahui perubahan kata kerja eba, sekarang ayo kita lihat contoh kalimatnya. Tapi sebelumnya diingatkan kembali ya Sobat kompeten, kata kerja eba atau kata kerja bersyarat ini artinya adalah syaratnya kalau. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Syaratnya kalau Anda pergi, saya juga pergi. Pergi bahasa Jepangnya ikimasu. Kalau pergi bahasa Jepangnya ikeba. Saya juga pergi bahasa Jepangnya watashi mo ikimasu. Jadi kalimat lengkapnya, syaratnya kalau Anda pergi, saya juga pergi. Bahasa Jepangnya anata ga ikeba watashi mo ikimasu. Di contoh yang kedua, syaratnya kalau bertanya kepada guru akan lebih baik. Guru bahasa Jepangnya sensei. Bertanya bahasa Jepangnya kikimasu.
Kalau bertanya, bahasa Jepangnya kikeba. Kalau bertanya kepada guru, bahasa Jepangnya sensei ni kikeba. Lebih baik, bahasa Jepangnya ii desu. Jadi kalimat lengkapnya, syaratnya kalau bertanya kepada guru akan lebih baik, bahasa Jepangnya sensei ni kikeba ii desu. Sobat kompeten, selain kata kerja yang memiliki arti kalau, kata sifat dan kata benda juga bisa kita jadikan pola dengan arti kalau. Seperti yang sobat kompeten lihat di video, polanya yaitu kalau kata sifat i yang paling belakang dibuang diganti dengan kereba. Kalau kata sifat non-i dan kata benda langsung saja ditambahkan dengan naraba. Ini artinya sama ya dengan pola sebelumnya, yaitu syaratnya kalau. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama, syaratnya kalau cuaca baik, mari kita pergi. Cuaca bahasa Jepangnya tenki. Baik bahasa Jepangnya ii desu. Kalau baik, bahasa Jepangnya yokereba. Nah, sobat kompeten, untuk kata sifat i yang artinya bagus atau baik, perubahan ebanya yaitu menjadi yokereba. Lalu kita lanjutkan ya contohnya. Mari kita pergi. Bahasa Jepangnya ikimashou. Jadi kalimat yang contoh nomor 1, syaratnya kalau cuaca baik, mari kita pergi. Bahasa Jepangnya adalah tenki ga yokereba ikimashou. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Laptop itu syaratnya kalau praktis, saya ingin beli. Laptop itu bahasa Jepangnya sono pasokon. Praktis bahasa Jepangnya benri. Kalau praktis bahasa Jepangnya benri naraba. Saya ingin beli, bahasa Jepangnya kaitai desu. Jadi kalimat lengkapnya, laptop itu syaratnya kalau praktis, saya ingin beli. Bahasa Jepangnya adalah sono pasokon ga benri naraba kaitai desu. Di contoh yang ketiga, besok syaratnya kalau hujan, saya tidak pergi. Besok bahasa Jepangnya ashita. Hujan bahasa Jepangnya ame. Kalau hujan bahasa Jepangnya ame naraba. Tidak pergi bahasa Jepangnya ikimasen. Jadi kalimat lengkapnya, besok syaratnya kalau hujan saya tidak pergi. Bahasa Jepangnya ashita ame naraba ikimasen. Sobat kompeten, di pola selanjutnya yang menyatakan pengandaian yaitu pola nara, yang artinya kalau benar sih. Pola ini biasanya digunakan untuk menyatakan pendapat berupa saran. Langsung saja kita lihat pola dan contoh kalimatnya ya. Polanya yaitu kalau kata kerja kita menggunakan kata kerja dasar lalu ditambah dengan nara. Kata sifat i dan kata sifat non-i dan kata benda pun sama, yaitu langsung ditambahkan dengan nara. Contohnya yang pertama, kalau benar mau pergi ke Bandung sih, silahkan pergi dengan bis. Kalau benar mau pergi ke Bandung sih, bahasa Jepangnya bando ne iku nara. Silahkan pergi dengan bis. Bahasa Jepangnya basu de itte kudasai. Jadi kalimat lengkapnya, kalau benar mau pergi ke Bandung sih, silahkan pergi dengan bis. Bahasa Jepangnya adalah bando ne iku nara basu de itte kudasai. Di contoh yang kedua, saya tidak bisa, tapi kalau dia sih bisa. Saya tidak bisa, bahasa Jepangnya watashi wa dekimasen. Dia laki-laki, bahasa Jepangnya kare. Kalau dia sih, bahasa Jepangnya kare nara. Bisa, bahasa Jepangnya dekimasu. Jadi kalimat lengkapnya, saya tidak bisa, tapi kalau dia sih bisa. Bahasa Jepangnya watashi wa dekimasen ga kare nara dekimasu. Sobat kompeten, di pola pengandaian yang terakhir yaitu pola to, yang artinya kalau apa pasti apa. Maksudnya,
kalau A terjadi maka B pasti terjadi. Langsung saja kita lihat polanya. Polanya yaitu kalau kata kerja kita menggunakan kata kerja u lalu ditambah dengan to, atau kata kerja a nai lalu ditambah dengan to. Untuk kata sifat i langsung saja ditambahkan dengan to. Lalu untuk kata sifat non-i dan kata benda harus menambahkan da lalu ditambah dengan to. Langsung saja kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, kalau menjadi musim semi, bunganya pasti berkembang. Musim semi bahasa Jepangnya haru. Menjadi musim semi bahasa Jepangnya haru ni narimasu. Bunganya berkembang bahasa Jepangnya hana ga sakimasu. Jadi kalimat lengkapnya, kalau menjadi musim semi bunganya pasti berkembang bahasa Jepangnya haru ni naru to hana ga sakimasu. Di contoh yang kedua, kalau tidak pergi sekarang pasti terlambat. Tidak pergi sekarang bahasa Jepangnya ima ikimasen. Terlambat bahasa Jepangnya okuremasu. Jadi kalimat lengkapnya, kalau tidak pergi sekarang pasti terlambat bahasa Jepangnya ima ikanai to okuremasu. Di contoh yang ketiga, kalau ban sudah tua atau usang pasti bahaya. Ban sudah tua atau usang bahasa Jepangnya taya wa furui. Bahaya bahasa Jepangnya abunai. Jadi kalimat lengkapnya, kalau ban sudah usang atau tua pasti bahaya. Bahasa Jepangnya taya wa furui to abunai desu. Di contoh yang keempat, kalau Anda tidak suka ikan, pasti tidak bisa makan sashimi. Tidak suka ikan bahasa Jepangnya sakana ga kirai. Tidak bisa makan sashimi bahasa Jepangnya sashimi ga taberaremasen. Jadi kalimat lengkapnya, kalau Anda tidak suka ikan, pasti tidak bisa makan sashimi. Bahasa Jepangnya sakana ga kirai da to sashimi ga taberaremasen. Di contoh terakhir yang kelima, kalau besok hujan, saya pasti tidak mau pergi. Besok hujan bahasa Jepangnya ashita wa ame desu. Tidak mau pergi bahasa Jepangnya ikimasen. Jadi kalimat lengkapnya, kalau besok hujan saya pasti tidak mau pergi bahasa Jepangnya ashita wa ame da to ikimasen. Sobat kompeten, baru saja kita pelajari pola kalimat untuk mengungkapkan pengandaian dalam bahasa Jepang dengan menggunakan pola yaitu yang pertama, tara, artinya kalau apa maka apa. Yang kedua, eba, artinya syaratnya kalau. Yang ketiga, nara, artinya kalau benar sih. Lalu yang keempat, to, yang artinya kalau apa pasti apa. Nah sobat kompeten, kita sudah sampai di akhir video. Kyou no jugyo wa kore de owarimasu. Semoga materi ini dapat membantu sobat kompeten untuk mengungkapkan pengandaian dalam bahasa Jepang. Sobat kompeten juga dapat mempelajari materi ini melalui buku materi dan slide presentasi. Sekian video penjelasan mengenai mengungkapkan pengandaian dalam bahasa Jepang. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mite itadaite arigatou gozaimasu. Mata aimashou. Ganbatte kudasai.